Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairul Puzi, NIM 24MJ032. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang presentasi mengenai manajemen sumber daya manusia dan dosen pengampu saya Bapak Dr. Haji Muhammad Ahyad SEM. Yang pertama ada struktur organisasi PT Sinar Marketing, dan masing-masing bagian ada tugasnya. Yang pertama itu direktur mempunyai tugas memimpin dan mengawasi seluruh kegiatan perusahaan, menetapkan visi dan misi dan strategi perusahaan, mengambil keputusan penting dalam seluruh aspek yang berkaitan dengan perusahaan, karena direktur mempunyai tanggung jawab atas perkembangan dan kemajuan perusahaan PT Sinar Marketing tersebut. Yang kedua yaitu ada manajer keuangan yang tugasnya mengelola keuangan, membuat laporan keuangan, serta mengatur anggaran dan pengeluaran perusahaan supaya dana yang ada itu digunakan secara efektif dan efisien, dan dana itu digunakan sesuai dengan target yang ingin dicapai oleh manajer keuangan, sehingga dana itu tidak digunakan dengan hal yang tidak diperlukan. Yang ketiga yaitu ada manajer operasional. Tugas manajer operasional yaitu mengatur kegiatan produksi barang dan memastikan kualitas serta efisiensi kerja berjalan dengan baik, karena manajer operasional tentu akan bertugas kepada kepercayaan pelanggan dan kepercayaan konsumen untuk suatu barang yang nantinya akan dijual ke pasar atau ke konsumen. Yang keempat itu yaitu manajer pemasaran mempunyai tugas menyusun strategi promosi dan penjualan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, karena tujuan utama dari pemasaran yaitu adalah meningkatkan loyalitas pelanggan dan kepuasan pelanggan. Itu tujuan pemasaran yang pertama di PT Sinar Marketing. Perusahaan saya PT Sinar Marketing membutuhkan bagian pemasaran. Alasan saya membutuhkan bagian pemasaran karena staf atau bagian pemasaran kurang spesifikasi pekerjaan yang harus dilakukan oleh karyawan baru staf pemasaran, yaitu tingkat pendidikan pekerja minimal S1 manajemen, jenis kelamin pekerja baik perempuan maupun laki-laki. Yang ketiga itu keadaan fisik harus normal supaya bisa bekerja dengan baik. Yang keempat yaitu batas umur pekerja minimal 40 tahun agar terlihat masih muda, karena di mana dalam pemasaran itu kita memerlukan sebuah staf yang masih muda supaya konsumen juga tertarik membeli barang, karena dengan lifestyle atau dengan staf yang normal atau yang masih terlihat muda. Yang kelima yaitu memerlukan fotokopi ijazah minimal S1 manajemen, fotokopi KTP, fotokopi KK, dan SKCK, dan daftar riwayat hidup atau CV yang harus dipenuhi oleh pelamar pekerjaan di bagian staf pemasaran PT Sinar Marketing. Aspek kepentingan pegawai baru, di mana dalam aspek kepentingan pegawai baru yang pertama saya bicarakan dengan karyawan atau dengan penerima kerja, yaitu tentang penghasilan, yang berkaitan dengan penghasilan, di mana saya sebagai pemberi kerja memberikan penjelasan tentang penghasilan karyawan pada PT Sinar Marketing, yaitu penghasilan per bulan adalah 2.400.000 sesuai dengan hasil kinerja Anda. Jika kinerja karyawan bagus, maka gaji Anda tetap sesuai dengan gaji yang telah ditetapkan. Sedangkan jika hasil kinerja Anda kurang memuaskan,
maka gaji Anda akan dipotong 200.000 dari gaji yang telah ditetapkan dan akan diberikan bonus jika kinerja Anda semakin baik. Jadi kalau ada karyawan yang kinerjanya baik, maka kita akan mengasihkan bonus supaya dia itu lebih semangat bekerja. Sedangkan kalau ada karyawan yang kinerjanya kurang baik, maka kita akan memberikan punishment atau hukuman dengan mengurangkan gajinya 200.000 tersebut. Dan penerima kerja atau karyawan sanggup dengan penjelasan yang saya kasih tadi. Baik Pak, saya setuju dengan ketentuan yang Bapak buat dan saya pastikan harus bekerja maksimal mungkin supaya saya juga dapat bonus dari perusahaan yang Bapak pimpin. Yang kedua itu berkaitan tentang jam kerja. Saya sebagai pemberi kerja menyampaikan penjelasan mengenai jam kerja pada karyawan PT Sinar Marketing, yang yaitu pemberi kerja, jam kerja yang kita gunakan pada perusahaan ini adalah jam kerja harian, di mana jam kerja harian itu dimulai dari jam 7.30 pagi sampai jam 5.00 sore. Perusahaan kita hanya sampai jam 5 sore untuk jam kerja seluruh karyawan karena kita menggunakan sistem harian dan cara pembayarannya juga itu secara harian gitu. Dimana yang ketiga itu juga saya sebagai pemberi kerja itu menyampaikan hak cuti kepada seluruh karyawan PT Sinar Marketing, yaitu baik hak cuti pada perusahaan itu pada hari keagamaan, contohnya seperti Lebaran, Hari Raya Natal, Hari Raya Nyepi. Selain itu tidak ada hari cuti selain sakit juga, karena kalau karyawan kita sakit kita tidak bisa memaksakannya untuk masuk kerja. Jadi tentu kita itu harus memberikan hak cuti kepada karyawan yang sedang merayakan hari keagamaannya masing-masing dan saat dia sakit. Dimana juga kita memberikan fasilitas yang disediakan pemberi kerja. Kita sudah menyediakan baju dan seragam dan harus digunakan sesuai hari yang telah ditentukan karena PT Sinar Marketing itu sudah menyediakan seragam dan baju yang harus digunakan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh manajer. Dan penerima kerja setuju dengan fasilitas yang diberikan mengenai seragam dan baju yang telah ditentukan dan yang terakhir yaitu pendidikan dan pelatihan, di mana saya sebagai pemberi kerja itu memberikan pelatihan atau pendidikan kepada karyawan yang kurang bisa dalam bekerja supaya lebih bisa bekerja dengan efektif dan lebih efisien pada perusahaan Sinar Marketing. Sebelum memasuk di PT Sinar Marketing, tentu karyawan itu harus diberikan pelatih 3 bulan sebelum mulai bekerja atau lebih dikenal dengan training. Penerima kerja sangat setuju dengan pelatihan tersebut selama 3 bulan sebelum masuk bekerja pada PT Sinar Marketing. Dan selanjutnya ada perihal pensiun, yaitu pemberi kerja menjelaskan kepada karyawan tentang perihal pensiun. Kita tidak menggunakan perihal pensiun karena perusahaan kita masih dalam swasta, sehingga kita itu tidak memberikan perihal pensiun kepada karyawan yang sudah keluar dari atau yang sudah selesai jabatannya pada perusahaan PT Sinar Marketing, dan karyawan setuju dengan keterangan tersebut karena kita masih dalam perusahaan swasta. Nilai pegawai menurut skala di bawah ini. Nama karyawan saya itu Rizky, Departemen Pemasaran, tanggal 19 November 2025, dan nama penilainya yaitu saya sendiri, Hairul Nufuzi,
ada 6 unsur yang saya nilai di sini. Unsur pertama itu penampilan yang saya nilai dalam Departemen Pemasaran. Saya memberikan Rizky nilai 2, yaitu dengan kategori cukup, karena tentu kita itu dalam pemasaran harus berpenampilan menarik supaya pelanggan atau konsumen itu percaya kepada kita dan tertarik berbisnis dengan kita. Yang kedua yaitu unsur kedisiplinan, di mana saya memberikan unsur kedisiplinan pada Rizky ini yaitu sedang, karena tentu disiplin itu tidak mudah dilakukan, hanya saja mudah diucapkan gitu. Jadi bobot pada nilai sedang yaitu 3, dan nilai unsur yang ketiga yang saya nilai yaitu kejujuran terhadap Rizky. Tentu kejujuran itu hal yang penting dalam sebuah pekerjaan, supaya manajer maupun pelanggan kita itu percaya dan lebih senang berbisnis dengan kita. Dan di sini saya memberikan karyawan saya Rizky nilai 2, yaitu dengan kategori cukup. Yang keempat yaitu komunikasi. Jadi dalam berbagai aspek bisnis itu tentu komunikasi ini sangat dipentingkan atau sangat perlu, supaya pelanggan dan konsumen itu bisa berkomunikasi dengan baik juga dengan kita. Dan saya di sini memberikan karyawan saya Rizky mengenai komunikasi yaitu cukup dengan bobot 2. Dan yang kelima itu etika kerja, di mana etika kerja itu sangat dipentingkan supaya orang itu atau pelanggan kita itu nyaman berbisnis dengan kita. Di mana saya di sini memberikan etika kerja kepada karyawan saya Rizky yaitu baik dengan bobot 4. Dan yang keenam yaitu tanggung jawab. Tentu kalau kita melakukan segala sesuatu itu kita harus bertanggung jawab kepada atasan kita, supaya kita itu bisa dipercaya oleh atasan kita. Dan saya di sini memberikan tanggung jawab pada karyawan saya Rizky yaitu 5, yaitu dengan kategori amat baik. Dan total nilai semua karyawan saya Rizky yaitu 18 atau cukup baik. Dimana di sini juga ada contoh penilaian dengan metode checklist, dimana nama karyawan saya itu Rizky, Departemen Pemasaran, dan nama penilai itu saya sendiri Hairul Nufuzi. Dan pada contoh penilaian dengan metode checklist ini, nama karyawan saya itu Rizky telah bersedia berpenampilan menarik, dan saya memberikan bobotnya 10, melakukan komunikasi dengan baik dengan bobot 8, bersedia melakukan tanggung jawab dengan bobot 7, dan bersedia menjaga etika kerja dengan bobot 10, mendengarkan kemauan pelanggan dengan bobot 9, dan bersedia mengikuti tren pasar dengan bobot 8. Jadi nilai bobot semuanya itu totalnya 52. Jadi lumayan memuaskan.